Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, pada video ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mencari besar suatu sudut pada jarum jam dan juga pada arah mata angin. Nah, kira-kira bagaimana di sini Pak Yusuf punya contoh gambar jam, yaitu jam 10 menit, dan juga di sebelah kanan ada arah mata angin. Nah, kita nanti akan bisa mengetahui sudut-sudut yang terbentuk seperti itu ya. Oke, bagaimana, kita langsung saja ke contohnya. Di sini Pak Yusuf punya arah mata angin, dan Pak Yusuf yakin anak-anak di sini sudah paham ya, ataupun sudah hafal arah mata angin. Nah, untuk lanjut, Pak Yusuf ingatkan terlebih dahulu, kita mengingat-ingat terlebih dahulu. Misalnya Pak Yusuf punya suatu lingkaran di sini ya, lingkaran. Sudut suatu lingkaran itu berapa ya? Satu lingkaran penuh, satu putaran penuh berapa derajat? Ya, ini adalah 360 derajat. Maka seandainya Pak Yusuf punya suatu lingkaran, kemudian ada garis yang memotong, garis lurus, ini ibaratnya setengah-setengah gitu ya. Berarti sudut yang terbentuk ini, nah yang ini ya, nah itu berapa? Nah, ini adalah 180 derajat. Atau nanti namanya adalah sudut lurus. Garis lurus ada sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian, kalau ada lingkaran nanti, nah dibagi oleh dua garis seperti ini, ya, dipotong seperti ini ya. Nah, masing-masing ini akan menjadi siku-siku. Nah, atau sudut siku-siku ya, masing-masing ini adalah 90 derajat ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke arah mata angin. Di sini untuk mengetahui besar masing-masing antar jarak ini ya, utara ke timur laut gitu ya, nanti kan ada ukurannya ya, kira-kira berapa derajat gitu kan. Nah, kita bisa mencarinya. Caranya bagaimana? Kita cek ada berapa area ini ke sini 1, ini 2, ini 3 ya, ini 4, ini 5, 6, 7, ada 8 berarti. Nah, kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan juga barat laut. Kita apakah bisa mencari sudut di masing-masing areanya ini? Apakah bisa? Tentu bisa. Caranya bagaimana? Nah, tinggal apa? Kita cek ada berapa area ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 area yang sama gitu ya. Besarnya sama. Berarti besar masing-masing sudutnya itu berapa? Misalnya satu ini ya. Nah, ini sudutnya ini berapa ini nanti? Sudutnya adalah tinggal, kalau satu lingkaran itu kan 360 derajat, berarti tinggal dibagi dengan 8. Nah, berarti satu sudut ini berarti antar masing-masing jaraknya, misalnya utara ke timur laut ke timur, ataupun timur ke tenggara, masing-masing ini adalah berapa itu? Ya, ini adalah 45 derajat ya. Nah, berarti dari sini ini adalah 45, ini 45, dan seterusnya. 45 dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan, sudut yang terbentuk antara utara dan juga tenggara berarti berapa? Misalnya, utara dengan tenggara misalnya. Utara dengan tenggara. Nah, tinggal kita cari dengan apa? Ini 45-nya ada berapa? 1, 2, 3. Tinggal 45 kali 3. Berarti ketemunya 45 derajat kali 3 berarti 135 derajat. Dan seterusnya gitu ya. Pokoknya satu ini adalah 45 derajat. Ada ingatkan lagi, misalnya kalau siku-siku kan sudut tumpul. Sudut siku-siku ke 90 derajat. Kalau antara lurus, nah kalau lurus kan gini, 180. Kalau lebih dari siku-siku dan kurang dari lurus berarti itu namanya sudut tumpul. Nah, kalau di arah mata angin jumlahnya pasti tetap seperti ini ya. Jarak-jaraknya itu seperti ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan sudut pada jam. Bentuknya sama ya, lingkaran. Ingat, lingkaran itu berapa tadi? 360 derajat. Sama caranya. Tinggal kita cari masing-masing ini. Ya, di sini sudah ada angka-angkanya ya.
ada 12. Berarti kita tahu masing-masing sudut di sini. Nah, ini masing-masing ini gitu ya. Nah, misalnya gini. Sudutnya itu misalnya berapa? Ini kalau dibagi gini. Seandainya gini ya. Nah, itu. Berarti itu sudutnya adalah tinggal 360 derajat. Sudutnya itu besarnya dibagi dengan ada berapa angka ini atau area 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 area berarti dibagi 12. Artinya setiap pindah satu angka dia berpindah 30 derajat atau besarnya adalah 30 derajat setiap ini. Ya, setiap ini berarti 30 derajat, ini juga 30 derajat, yang ini juga 30 derajat. Nah, total semua adalah 360. Kemudian kita akan mencari jarum jam ini pada pukul 5.05.00. Berarti sudutnya berapa ini? Nah, berarti kalau jam 5 tepat itu sudutnya tinggal kita cari. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, berarti 5 kali 30 derajat. Berarti itu adalah 150 derajat ya. Nah, itu. Kalau yang ini jelas ini, siku-siku ya, siku-siku. Nah, ini tinggal 30, 30, 30. Nah, jam 3 itu. Kalau jam 3, nah gini, berarti besar sudutnya itu adalah berarti 30 derajat dikali 3 atau 90 derajat. Atau membentuk sudut siku ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang hampir sama seperti tadi tapi ada tambahan ini. Adalah jam 10 lebih 10. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, yang jelas kita akan mencari ada dua gini. Kalau di sini ada sudut yang kecil ini namanya kecil ya, sudut kecil. Kalau yang ini yang di bawah ini namanya sudut yang besar. Nah, kita akan mencari yang kecil coba. Sudut kecil. Nah, sudut kecil gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini tinggal kita cari yang sudah pasti dulu. Nah, ini kan sudut kecil dari sini. Pak Yusuf mau dari sini. Ini kan sudah pasti ya. Ini 30 derajat pasti. Dari dua ini kan. Nah, ini kemudian ke sini juga 30 derajat. Ini sampai sini 30 derajat. Nah, ini yang belum, ini apakah sampai 10-30 derajat? Apakah full 30 derajat? Tidak, karena apa? Jarum jamnya kan tiap yang panjang bergerak, ini juga bergerak ke sana ya. Ini berarti segini lah. Kurang lebih nanti dibagi dua seperti ini, kecil dan besar gitu ya. Nah, tujuan kita adalah mencari yang kecil dan besar ini. Caranya bagaimana? Ini kalau metode Pak Isu. Sudut kecil yang jelas sudah 30, 30, 30. Berarti ada 90 sudah pasti. Berarti sudut kecil adalah 30 derajat dikali 3. Karena ada 3 ya, 1, 2, 3. Nanti ditambah dengan, nah ini. Kita cek. Ini kan kalau dihitung dari sini berarti jarum pendek ini belum melalui sini ya. Artinya dia cuma sampai sini saja gitu. Yang sana belum. Berarti yang sudah ini kan berapa bagian ini? Ini adalah gini. Yang sudah ini kita tunjuk yang ini. Yang sudah dilalui yang panjang. Berarti ini kan 2. Angka 2 ini berapa bagian? 2 per totalnya ada berapa angka yang sudah terlalu. Yang semuanya ini berarti 12 gitu ya. Nah, ini sudah dilalui 2 per 12. Berarti ini yang belum dilalui. Ukurannya ini adalah sisanya. Mula-mula itu kan 1 per 1 atau 12 per 12. Berarti ini adalah 10 per 12 ya gitu. Nah, terus mencari derajatnya bagaimana Pak? Nah, ini kan kalau segini 30 derajat. Berarti yang 2 per 12 yang sudah dilalui dikalikan saja dengan 2 per 12 kalikan saja dengan satu pindah angka itu berapa tadi? 30 derajat ya. Setiap satu gini itu kan 30 derajat. Kali saja ini. Berarti ini bagi 1, ini 6 ya, bagi 2. Ini 5. Berarti ini yang sudah dilalui. Ini 5 derajat. Nah, yang belum ini otomatis pasti nanti 25. Buktinya ini 10 per 12. 10 per 12 kali 30. Nah, ini kan berarti bagi 25, ini 6. Coret ini 5 ya. 5 kali 5 berarti ini adalah 25 derajat. Nah, berarti yang kita pakai apakah 5 atau 25-nya? Karena kita menghitung dari sini ya. Nah, berarti yang kita pakai yang belum dilalui si pendek ini. Berarti yang 10 per 12. Berarti 10 per 12 ditambah
10/12 dikali dengan satu angka kalau pindah ini 10/12 bagian dari 30 derajat. Titik ini kali ya. Berarti ini tadi disederhanakan jadi 5 ini 6 ya, bagi 2. Yang ini bagi 6 ini 5. Berarti ketemunya adalah 90 derajat ditambah 25 derajat. Berarti ketemunya adalah 115 derajat. Ini untuk sudut yang kecil yang diperoleh dari jarum jam pukul 10:10. Nah, 115 derajat. Jikalau ditanyakan yang besar ya boleh dengan cara ini. Kalau sudut besarnya berarti kan satu lingkaran itu sama dengan 360. Berarti tinggal 360 derajat kurangi 115 derajat. Ya kan? Ya kurangi yang kecil. Berarti nanti ketemunya adalah kita kurangi 5, kemudian 4, ini 2 ya, 245 derajat. Nah, itu yang besar ya. Kalau yang kecil 115 derajat. Nah, seperti itu. Ini untuk mencari jarum jam, sudut pada jarum jam yang ada gitu ya, seperti ini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, kita coba ini 10:15. Sama seperti tadi, hampir sama. Ini kita cari yang pasti dulu kan, kita mencari sudut kecil ya, misalnya sudut kecil. Sudut kecilnya adalah ya kita cari yang sudah pasti, ini kan 30, 30, 30, 30. Nah, ini belum tentu, belum tahu. Nah, ini kan besarnya ya gini. Berarti 30-nya ada yang pasti 1, 2, 3, 4. Ini belum tahu. Nah, berarti sudut kecilnya nanti adalah 4. Oke ya, 4 dikali 30 derajat, karena 30 derajatnya jelas ada 4, 1, 2, 3, 4, ditambah. Nah, ini kan 3 ini sudah dilalui sampai sini ya. Yang belum dilalui dari 12 ini berarti tinggal 9. Ya tak? Ada 9, berarti ini tinggal 9. Kenapa kok kita pakai yang 9 Pak, bukan 3? Karena kita ngitungnya dari sini. Si jarum pendek ini belum melalui ini sampai sini ya. Nah, berarti yang belum dilalui bagiannya adalah, ini kan kalau yang sudah ini sampai sini misalnya ya, ini kita bagi 2 di sini. Nah, kalau yang ini adalah yang sudah dilalui itu 3/12, berarti yang besar ini yang akan kita hitung ini adalah 12/12 kan mula-mula, berarti ini adalah 9/12 bagian. Berarti ini 9/12 kali satu pindah itu berapa derajat tadi? 30 derajat. Nah, tinggal berarti 120 derajat ditambah ini bagi 3 itu 3, bagi 3 itu 4. Ini bagi 2 itu 2, bagi 2 itu 15. Ketemunya 120 derajat tambah 45/2. Atau nanti 120 derajat tambah 22,5 derajat ya, 22,5. Ketemunya adalah 142,5 derajat. Nah, itu sudut yang kecil yang terbentuk dari jarum jam seperti itu ya, mencarinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini oke. Ini soal terakhir, ini jam berapa ini? Jam 13:50 ya. Nah, 13:50. Kita akan mencari jari yang sudah pasti. Kita mencari sudut kecil. Sudut kecil. Nah, kita cari yang pasti dulu. Yang pasti ini kan di sini sudah pasti, ini 30, ini 30, ini 30. Ini belum tahu. Nah, gitu ya. Belum tahu ini. Nah, oke. Kemudian kita akan cari. Karena kita menghitung dari sini 1, 2, 3. Berarti yang sudah pasti 30-nya ada di 3. Berarti 30 derajat dikali dengan 3 ditambah dengan, nah, kita cek. Kita kan menghitungnya dari sini. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Ini kan jarum jam kalau batasnya sini ini sudah melalui ya. Nah, ini kan sudah dilalui. Artinya apa? Sebagian ini ada 2 bagian. Yang sudah dilalui itu adalah jarum jam yang panjang, berarti 10 ya. Ini 10/12. Yang belum ini berarti 2/12. Berarti karena ini kita menghitung dari sini, berarti kita pakai yang sudah dilalui sama jarum pendek ini. Berarti tambah 10/12 kali 30. Intinya kita tahu itu dilalui apa belum gitu ya. Nah, metode Pak Yusuf. 30 kali 3 berarti 90 derajat. Ditambah ini
10/12 kali 30 tadi. 10/12 kali 30 derajat. Bagi ini 5, bagi 2 ini 6, ini coret, ini 5. Berarti 90 derajat ditambah 25 ya. Nah, gitu. 25 derajat. Nah, ketemunya ternyata adalah 115 derajat. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, 120. Oh, sebentar. 1, 2, 3 ya. 3 ya. Yang ini tadi kita bagi. Karena ini ibaratnya segini. Ini segini. Ini kita bagi. Nah, ini nanti besarnya. Yang ini 25 derajat. Berarti yang belum ini 5 derajat. Oke, tinggal dijumlahkan saja yang sudah dilalui. Karena kita ngitungnya dari sini. Ya. Oke, seperti itu kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari sudut pada arah mata angin dan juga jarum jam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan saja di kolom komentar. Request video pembahasan apa juga silakan request saja. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, komen juga dan juga subscribe agar anak-anak tidak ketinggalan video dari Pak Isuk ya. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, semoga sukses.